nyamuk sama iya nyamuk deh. Nyamuk punah kira-kira yang terjadi apa ya? Ini Jadi tuh. ada yang lebih baik. Enggak. Siapa bilang gini? Lu yang makan nyamuk apa? Katak. Ya itu jadi mati. Katak mati ya puncak rantai makanan habis. Manusia Ya akan apa punah. kayak Manusia akan punah. Nah, itu akhirnya. iya. Enggak maksudnya ya enggak sih. Nyamuk itu Katak sama. pengendali ekosistem, coy. Nyamuk Oke. Iya puncak sih. rantai makanan kan manusia. Aku menemukan sesuatu, Wir. Jadi aku Apa? udah menyimpulkan sesuatu, Wir. Apa? Jadi kalau nggak ada nyamuk, manusia mati, Wir. Iya. Karena gagal panen. Iya. Iya. Kenapa bisa gagal panen? Oh, Erik bingung. Ya nyamuk dimakan kodok, Hmm. kodok dimakan ular, Ular dimakan makan elang. tikus. Nah, ular makan tikus. Tikus dimakan Iya, siapa? nggak ada makan kaitan. sabun. Tikus makan ular. Tikus makan ular. Barbar banget tikus. Oke, Rick. Oke. Oke. Acceptable. Bisa-bisa sih. Bisa-bisa aja. Iya, bener. Tikusnya kayak apa Bisa makan sih. ular? Aku belum pernah ngeliat Bisa. masalahnya, Ton. Ularnya segede apa, tikusnya segede apa, kita belum tahu. Oke. Iya, tikus sekarang kan gede banget anjir. Oh iya. Enggak dong, berarti dunia bakal lebih baik kalau kayak gitu dong berarti Ya ya. enggak lah. Maksudnya kan gini. Ya, Ulang lagi urutannya. Ulang lagi pelan-pelan. Iya, ada kesalahan logika di sini. Ada kesalahan. Pelan-pelan. Jadi ular kalau misalkan nggak ada kodok, dia bakal fokus makan tikus. Nah, terus Udah. manusia punah. Kok manusia punah? Why? Ulang. Kodok. Ulang. Pelan-pelan. Kodok makan apa namanya? Nyamuk kan. Nyamuk mati, kodok nggak ada makanan kan. Udah, manusia punah. Ya makanya udah gitu doang. Enggak, ada dong. Kan katak makanannya ular, ya kan? Nah, karena ular oh iya, ular makanannya katak. Ular makan katak. Tapi kalau kataknya nggak ada, nyarinya tikus, ya kan? Jadi kalau tikusnya udah habis dimakan ular, ya ular makan apa lagi gitu loh. Akhirnya ular dimakan elang, ya kan? Itu sebagai rantai makanan. Nah, sekarang seumpama apa namanya? Ketika manusia mati, punah. Ya, kalau misalkan logikanya ular apa ya? Ular overpopulate terus kehabisan tikus gitu. Terus ya namanya berarti logikanya jangan ngambil diam. Berarti kodok bisa makan yang lain. Kinjeng apa sih kinjeng? Kinjeng apa Itu sih? anak-anak capung. Oh, konjeng. Terus jangkrik ya apa lah. Tunggu. Kita geser rantai makanan. Nyamuk kan kalau nelor jadi jentik-jentik ya kan. Jentik-jentik itu kan pakan ikan kecil. Nah, ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan sama katakan saja kayak manusia dan hewan-hewan lainnya gitu kan. Manusia kan makan ikan tuh. Nah, jadi kalau ikan mulai jarang, manusia akhirnya kekurangan protein buat makan ikan. Makannya beras, sentolen. Tapi susah juga. Kayak nyamuk nggak tahu kenapa dalam pikiranku kalau nyamuk punah bakal ada ketidakseimbangan yang bakal berpengaruh pada manusia, men. Apa tuh? Ya, enggak sih kalau misalkan gini ya, kalau misalkan nggak mau tahu harus ada. Katakanlah kalau lalat deh. Lalat itu hewan-hewan jorok kayak gitu tuh membantu ini apa ya? Bantu decomposing gitu kan, kurang penyerbukan. Ngabisin bangkai ya. decomposing intinya kan. Nyamuk tuh loh gunanya apa sih anjir? Ya, makanan hewan-hewan kecil tadi buat katak akhirnya dimakan ular dapat rezeki dari makanan katak tadi, makan katak. Di dunia ini tuh kayaknya kill death ratio antara nyamuk sama manusia tuh sama 1:1 anjir. Tahu dari mana? Kadang situ ngekill 5 nyamuk lebih kan sekali pukul. Ya nyamuk ya kan. Beranak tuh kan banyak banget tuh. Cerot ya kan. Nelor. Iya berkembang biak kan banyak banget cerot.
Hiduplah kamu di zaman tahun 1890 di terusan Panama gitu. Ya kan? Tak malaria semua, gagal semua, mati semua tuh orang-orang. Ya Penyakit kan, kuning, malaria, ya maksudnya cikungunya, kaki gajah, apa apalagi namanya itu. ya sebagai ya salah itu kan namanya Oh, kayak aku ngerti, Wir. apa? Gunanya nyamuk apa, Wir? Nah. Mengontrol populasi Nah, manusia. itu baru mau bilang tadi. Jadi manusia tuh tidak overpopulated kan salah satu penyebab apa ya? Kepunahan manusia itu apa namanya? Bencana alam, perang dengan tadi wabah gitu. Penyakit atau wabah. Pandemi. Ya, akhirnya biar manusia nggak berlebihan dan akhirnya perang dia sama dia kan. Ya, salah satunya wabah itu. Ya, selamat atas gelar nyamuk. Sebagai pengendali umat manusia. Gini loh, jadi apa? Gini loh kan, aku sebel banget kan. Aku nungguin Kana balik tuh ya kan. Nyamukan loh. Buka pintu, yang masuk bukan Kana, nyamuk segerombolan. Oh, dari sore itu tuh? Iya, enggak tadi sore, jam 7-an tadi. Oh, jam. Aku nyemprot baygon, aku keracunan juga. Sebel banget ya. Ruangannya sih seperti baygon, mantap. Ya, memang gunanya undian Bapak Pauji. Tapi kalau menurut gue ya, kalau misal nyamuk punah gitu, menurut gue sih ekosistem paling ya ampun itu apa namanya ya nggak seimbang, paling cuman beberapa tahun lah ya, tapi nggak selamanya tidak bakal tidak seimbang. Toh kodok juga bisa adaptasi kok. Apa namanya makhluk hidup semuanya bisa beradaptasi. Iya gitu. Bisa tapi gini loh, aku alasanku gitu tuh karena pernah baca kasus kayak kalau nggak salah itu di Amerika Utara kalau nggak salah. Jadi itu di situ tuh ada kayak yang hewan dari luar dibawa ke situ, bukan hewan asli situ tapi hewan dari luar. Akhirnya hewan itu tuh memangsa hewan asli situ. Akhirnya punah jadinya. Iya, jadi kayak overpopulasi gitu, Rick. Jadi merusak rantai makanan. Jadi maksudmu ada invasif gitu ya? Iya, tahun berapa gitu. Jadi itu akhirnya yang hewan-hewan sebagai pemegang atau pemimpin rantai makanan itu geser, bukan dia lagi, hilang, punah malah. Iya. Dan terancam punah gitu. Itu kayak gitu tuh. Jadi hewan invasi, kayak sama kayak di Bromo. Di Bromo tuh ada ikan yang monyong itu apa namanya? Ikan monyong, ikan suneo. Ya hati-hati. Jadi ini Wir, jadi pada zaman dahulu kala kan, tepatnya pada dekade 70-80-an tuh, ada orang kaya banget tuh, hasil jualan tepung-tepungan gitu kan. Kaya banget tuh, dia memonopoli negaranya kan. Iseng-iseng lah dia beli ini apa kudanil. Terus dia Escobar. Pablo Escobar. Itu sekarang itu kudanil tuh ini anjir di Amerika Selatan. Di Kolombia tuh jadi ini overpopulasi anjir. Jadi itu. kayak itu berarti ada hewan endemik yang tergeserkan itu yang sebelumnya menguasai. Enggak ada Wir. Itu justru ada kekosongan dalam rantai makanan. Jadi kudanil itu ngisi itu tukur. Tiba-tiba masuk gitu. Produk gitu aja. Langsung kudanil jadi server ya. Hippopotamus jadi server. What? Ya begitulah. Kayak kalau di Bromo kan gitu juga yang ada bunga kayak tanaman warnanya ungu kayak lavender, nggak taunya itu bunga invasi yang terlalu cepat tumbuh, akhirnya bunga asli di situ endemik di situ tuh tergeser dan bakal punah. Kalau apa ya, menurutku tuh semacam itu tuh kayak apa ya, apa ya, natural gitu loh, yang namanya seleksi alam tuh natural gitu nggak sih? Iya. Jadi kalau misalkan ada perubahan ekosistem apa ya wajar, apakah kata yang tepat wajar? Enggak sih, ya, tapi ya natural gitu loh, maksudnya ya it happens
gitu. Itu udah terjadi selama berjuta-juta tahun yang lalu kayak gitu sih. Aku iya sih. Aku soalnya pernah mikir kayak gitu juga. Misalnya kayak aku kemarin mikirkan kayak masalah yang punahnya harimau Jawa, punahnya harimau Bali, terus dan harimau-harimau lainnya yang terancam punah itu kan. Pada dasarnya apakah kita ini sebenarnya dari dulu itu ya hewan punah itu nggak bakal terhindarkan gitu dan akan digantikan hewan-hewan yang baru. Tapi seumpama ya kan hewan di dunia kan cuma gitu-gitu aja kayak kayak Gitu aja. nggak ada maksudnya nggak ada jenis lain lagi gitu ketika yang lain udah punah dan tinggal dia sendirian gitu habis itu dia punah tinggal hewan apa lagi yang di bumi nggak ada gitu misalnya Lah ya harimau Jawa punah, harimau Jawa, harimau Sumatera, harimau Bali punah umpama udah nggak ada harimau asli di sini gitu kan udah nggak bakal tumbuh lagi tiba-tiba ada harimau baru nih gitu kan nggak atau ngimpor harimau itu begala gitu ya menarik itu akhirnya mengarah ke ini menurutku mengarah ke nihilisme lagi sih. Jadi ya kayak kalau ditarik hewan itu ngapain itu loh, terus ditarik lagi kita itu loh, terus kenapa itu buat apa? Karena ya dari zaman dulu ya bumi evolving dari iya memang gitu. berevolusi kan jadi ada yang Ya udah terseleksi ini dan ada yang bertahan dan ada yang oh, berevolusi nah ya yang aku pikirkan pada akhirnya gitu yang hewan-hewan ketika hewan tadi itu udah habis karena pada punah karena misalnya rantai makanan balik lagi rantai makanan karena sumber makanannya habis dia gagal beradaptasi akhirnya mati kayak di masalah badak di Afrika yang diburu sama manusia akhirnya habis kan dan hilang gitu udah ya memang tugasnya emang nggak ada tapi ketika semua hewan itu udah nggak ada tinggal burung-burung aja paling yang susah ditangkap kan ngapain lagi gitu kan bumi ya bakal terjadi ketidakseimbangan sih karena seumpama kayak sapi kerbau yang makannya rumput akhirnya rumput itu banyak yang harus dikontrol sama hewan-hewan tadi ya akhirnya overpopulated dan bisa mengganggu keseimbangan misalnya menutup sumber air ataupun apa kayaknya larinya ke situ dah. Oke. Nah, aku berarti bisa menarik kesimpulan Wir. Apa? Jangan selamatkan bumi, we all die in the end. Memang ya pada dasarnya kita semua akan mati tapi paling nggak kan menghambat dikit lah gitu kan mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Biasa aja deh. Apa? Enggak apa-apa. Iya sih memang Jadi kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan sama kayak Greenpeace terus WHO WWF sia-sia dong dalam tanda kutip. Sia-sia dong pada akhirnya kalau dia menyelamatkan hewan ini menyelamatkan panda yang goblok jatuh dari ranting gara-gara makan Iya itu bambu. tergantung kamu melihat dari sisi mana kayak gitu. Iya maksudnya kalau Kalau dari misalkan situ kamu bilang melihat dari sisi nihilis bahwa semua pasti akan kembali ke ketiadaan kayak gitu ya semuanya memang sia-sia. Cuman kalau misalkan kamu ngelihat dari sisi lain bahwa setiap hidup berharga ya masalah perspektif aja sih. Ya balik lagi ke ini kan kayak apa sih apa tadi mau ngomong apa ini ya itu enggak masa keseimbangan di alam itu mereka kan sebenarnya menjaga keseimbangan alam agar ya sebenarnya hanya untuk memperpanjang umur bumi aja gitu kalau balik lagi ke tingkat ya maksudnya kalau misalkan ditarik lebih jauh lagi keseimbangan tuh apa kayak gitu loh nggak ngerti aku. Keseimbangan itu di mana bulan Januari sampai Juni itu musim hujan musim panas hujan apa panas sih musim panas dari Juli sampai September dan Desember itu musim hujan
gampang ditebak Iya, seimbang. Nah, pada akhirnya sekarang iya, bergejolak gitu, tidak tentu arah, kayak tiba-tiba Jerman banjir bandang, iya, nggak banjir bandang nih, banjir biasa. enggak lah, nggak bisa dong. Orang matahari mengelilingi bumi aja, matahari boleh. What? Bumi Situ mengelilingi. bumi datar, dasar. Ya maaf mas. Oh, ketahuan Datar, bentuknya, datar. ketahuan. Aduh, Enggak, enggak. Ketahuan Nilai ini. global dasar. Artinya gini loh, bumi mengelilingi matahari itu nggak bulat selama 365 Derajat, ya, hari lonjong. kali 24 jam kayak gitu. Hmm. Ada miss 1 menit, 2 menit, 3 menit kayak gitu-gitulah. Nggak tahu deh. Atau malah bahkan lebih cepat kan gitu kalau nggak salah, aku nggak ingat sih. Namanya lebih cepat, setiap putaran itu lebih cepat gitu loh. Jadi pasti ada miss gitu sih. Ya, 23, berapa? 23 jam, berapa gitu. Cuman terkait perubahan cuaca dan lain-lain, perubahan macam pemeriksaan yang bentuk pada bumi dan semua isinya akan beradaptasi. Kalaupun misal semuanya musnah, ya itu bentuk adaptasinya gitu loh, kemusnahan kayak gitu sih. Jadi Oke, musnah itu untuk adaptasi. Oke. Iya. Kalau musnah itu bukan adaptasi lagi sih, habis. Iya. Nothing. Iya, itu ya maksudnya itu bentuk adaptasi bumi gitu loh. Maksudnya ngerti gak sih? Enggak ngerti ya. Gimana Apa? ya? Iya, katakanlah gini kan. Nih, nggak tahu nih. Jadi semacam dari dulu kan yang namanya bumi kan pernah jauh lebih panas gitu kan. Perlu waktu jutaan tahun untuk akhirnya mendingin dan ada ikan bisa ke darat gitu. Mendingin, terus atmosfer bisa, ozonnya kembali seperti apa ya, Bukan makin kembali, udah tinggi, siap, makin udah bisa nahan makin tebel, ultraviolet. makin tebel. Terus datanglah Kan zaman es, tiba-tiba zaman es, ya kan. Terus ada perubahan cuaca, perubahan iklim lagi tuh. Dengar nggak sih kalian aku ngomong tuh? Terus kan ada ini kan, ada ice age gitu kan. Terus habis itu ada perubahan iklim, tiba-tiba esnya mencair. Ya gitu, siklus gitu nggak sih? Termasuk sebagai siklus. ya emang siklus, ngerti kok aku itu, bahwa semua proses perubahan di bumi itu memang udah terjadi dari zaman dulu gitu, dan memang bumi akan terus berubah. Nah, masalahnya kan di sini kan proses perubahan tersebut dipercepat dengan tindakan manusia. Baik. Jadi intinya tuh kan alasannya kan karena biar manusia bisa lebih lama di bumi gitu kan. Ya biar bisa lebih panjang. Ya, oke.